Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat datang, selamat kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita mau mulaikan acara ibadah pada pagi hari ini. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri, kita mau angkat pujian, karya terbesar. Kasih yang terindah
kayu salib. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami semua jemaat-Mu berkumpul di tempat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan bertata di atas setiap pujian penyembahan kami di dalam Engkau. Kami buka acara ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat kita merayakan Hari Raya Paskah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau memuji Tuhan, Dia penebusku. Yeah.
Tuhan, silakan duduk. Dia Yesus penebus kita, dia hidup dan menyelamatkan kita. Kita masih terus memuji nama Tuhan. Yesus hidup, dia bangkit. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan.
silakan duduk. Yesus hidup, dia bangkit dan menyediakan tempat bagi kita, dan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Selanjutnya saya persilakan kor dari grup Maria. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menjalankan korban persembahan. Ku tahu siapa yang pimpin medley, sebab dia hidup. Semuanya oleh Tuhan telah
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati korban persembahan yang diberikan sidang jemaat. Dan sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati lebih lagi untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kuasa salibmu, kita nyanyikan pujian ini bersama. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti
kasih buat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Miseno berdoa, saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, kami bersyukur, kami terima kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang terlalu baik Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau Allah yang rela mati untuk kami. Dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Mengalahkan maut, mengalahkan kuasa iblis. Biarlah pada saat ini Tuhan kiranya kami juga mau bangkit Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Bangkit dari keterpurukan iman kami Tuhan. Bapa kami rindu pada saat ini Tuhan kuasa-Mu boleh memulihkan kami ya Tuhan. Untuk kami lebih lagi Tuhan, lebih mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan pada pagi yang indah ini Tuhan. Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau Allah yang sudah bertakhta di atas setiap pujian kami Bapa. Tuhan, di mana bila sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Bila kami mau buka hati kami Tuhan, berikan kami senantiasa hati yang mengerti. Berikan kami hati yang memahami akan setiap firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman yang kami terima pada saat pagi yang indah ini Tuhan. Benar-benar mampu mengangkat iman kami ya Tuhan. Selalu memotivasi dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami lebih lagi Tuhan. Lebih mengerti akan setiap rencana-Mu bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapakku yang di surga. Terima kasih pada hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau berikan kuasa-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu untuk boleh menyingkapkan setiap rahasia firman-Mu. Sehingga setiap firman yang mereka sampaikan benar-benar kami boleh pahami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Bapa, kami boleh menyerahkan jalannya firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Selamat kita merayakan Paskah. Dan kita sudah banyak muji Tuhan. Kita akan belajar kembali firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Buka bersama-sama Injil Yohanes dengan pasalnya yang ke-11. Manik. Bapak tisu. 25. Saya akan berbicara pagi hari ini. Yesus bangkit dan hidup. Jumat Agung kita peringati hari kematian membawa kemenangan. Yesus bangkit pagi hari ini ya. Yesus enggak, katanya angka, enggak mati suri, mati sungguhan Jumat. Nah, sekarang pagi hari ini Yesus enggak bangkit eto-etoan, ya, tapi bangkit tenanan, mengalahkan maut, yaitu dari kubur, ya, dia bergelut dengan maut, ya, dia mengalahkan maut, dia bangkit pagi hari. Baca bersama-sama ayat tersebut. Yohanes 11 ayat yang ke-25, 3, 2, 1. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapa surgawi, urapan kuasa Roh Kudus yang itu yang dari surga mengurapi Tuhan kami semua jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi ini dengan penuh kesegaran ini. Hamba-Mu menyampaikan tidak ada kelebihannya satu dengan yang lain. Kami mau belajar akan apa yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi akan saya bacakan ayat tersebut.
Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus atau kata Yesus, akulah, ya, Yesus sendiri ditunjukkan dalam hidupnya pribadinya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, guru besarku, kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus mati, saudara, mati sungguhan. Pagi hari ini Yesus bangkit sungguhan. Sudah, yaitu mengalahkan segala kuasa maut, belenggu-belenggu setan, iblis sudah dikalahkan. Dan nanti akan saya bacakan ayat untuk terakhir nantinya, apa yang digeluti oleh Yesus sebab dia menang, ya. Nanti bisa kita lihat bersama-sama, ya. Tapi kita akan melihat ayat ini. Kenapa ditulis, saya beri judul Yesus bangkit dan hidup, ya. Yesus bangkit dari kematian dan hidup dalam kemenangan, ya. Pujiakan nama Tuhan, ya. Kalau pagi hari ini kita peringati yaitu hari Paskah kebangkitan ini, Yesus mati sungguh, ya. Tetapi tidak mati seterusnya, tetapi Yesus bangkit dari antara kematian pada hari yang ketiga. Itu yang dilakukan Yesus, itu yang dikerjakan Tuhan. Jadi kita bersukacita pagi ini, saudara, ya. Kita punya Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Pujian tadi dikatakan dia hidup, ya, dia bangkit, ya. Jadi Yesus hidup, Yesus juga bangkit dari antara orang mati atau dalam kematiannya. Jadi pagi hari ini kita dihidupkan. Jemaat di tempat ini dibangkitkan. Jemaat Tuhan di tempat ini diberi roh yang baru atau semangat yang baru. Sebab kita punya Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati dan ada di dalam kemenangan, ya. Yesus bangkit dari antara kematian dan bangkit dari hari yang ketiga. Ya, katakan kebangkitan Yesus, ya, saudara, ya, dalam ayat 25 tadi, ya, dikatakan kebangkitan Yesus membawa sukacita bagi saudara dan saya, orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Itu harus saudara dan saya alami. Itu harus saudara dan saya nikmati bersama-sama pada pagi hari ini. Sebab dikatakan akulah kebangkitan dan hidup. Jadi Yesus memberikan atau menampakkan diri, ya, menampakkan hidupnya dalam kehidupan saudara dan saya, supaya saudara dan saya tahu dan mengerti, oh Yesusku mati, ya, mati sungguhan. Oh Yesusku pada hari yang ketiga bangkit seperti pagi hari ini, oh bangkit sungguhan. Jadi kita punya Allah, ya. Allahku adalah mati, ya, tidak mati seterusnya, ya, dan Allahku bangkit, ya, hidup selama-lamanya, ya. Oleh pimpinan kuasa Roh Kudus pagi hari ini, saudara, Yesus membangkitkan saudara dan saya. Yesus membangkitkan iman saudara dan saya. Yesus membangkitkan kesemangatan saudara dan saya. Sebab ini yang harus kita alami, ya. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, harus kita alami dan harus kita nikmati. Kita hidup bersama dengan Yesus, ya. Ya, katakan barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, ia akan hidup. Walaupun Yesus sudah mati, tapi Yesus hidup dalam kehidupan kita. Yesus bangkit di dalam kehidupan kita. Itu yang harus, ya, kita selalu ingat, ya. Hari Jumat dikatakan pengorbanan Yesus atau kematian Yesus. Seperti tadi malam kaum muda nyetel, ya, tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Waduh, ngeri, ya. Yesus ditambuk, Yesus pokoknya diajar entek-entekan, ya. Tapi Yesus yaitu bangkit, ya. Yesus menang, ya. Saudara, kematian Yesus harus kita kenang terus, ya. Harus kita ingat terus dalam ingatan kita. Dan pagi hari ini Yesus bangkit, harus saudara dan saya juga kenang. Harus saudara saya dan saya ingat.
bahwa Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang bangkit. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang menang di dalam segala galanya, menang di dalam semuanya. Kalau Tuhan Yesus Kristus tidak dibangkitkan, Tuhan Yesus Kristus tetap mati, saudara. Kepercayaan saudara dan saya, iman saudara dan saya, apalagi pengiringan saudara dan saya sudah bertahun-tahun atau mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, sia-sia, nol, tidak ada gunanya. Jika Tuhan Yesus Kristus seperti pagi hari ini kalau tidak dibangkitkan. Ayatnya kita baca, kita lihat bahwa benar-benar Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa dia hidup dan bangkit. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-12 sampai 17, baca pelan-pelan dan baca bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati pembacaan ini. 1 Korintus 15 pakaian. 1 Korintus 15 baca mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Kebangkitan kita. Sudah 3, 2, 1. Jadi bilang kita bersama bahwa Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada bangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih dari itu terhadap Allah, karena dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak akan dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan sia-sialah juga kerjaan kamu. Puji Tuhan, terima kasih. Ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Dan pelayanan Paulus yang diberitakan adalah kabar kemenangan. Yang diberitakan Yesus adalah kabar kebangkitan. Kalau kita sudah baca, ya, Tuhan berkati ayat 12 sampai ayat yang ke-17, jelas ya saudara ya, kalau kita memiliki Tuhan Yesus Kristus terus mati, tidak bangkit, tidak hidup, iman kita, kepercayaan kita, pengiringan kita, bahkan pengorbanan kita adalah kita berkorban untuk Tuhan, tidak ada artinya, nol, ya, sia-sia belaka. Tetapi pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus tidak, ya, seperti yang sudah kita baca bersama-sama, bahwa Tuhan Yesus Kristus jelas mati, jelas bangkit, jelas hidup, menyediakan tempat untuk saudara dan saya nanti kita peringati, ya. Kalau kita lihat
kisah dari nol ya saudara. Yang maksud saya dari kelahiran sangat hina. Lahir di kandang Bethlehem. Dengan kematiannya menderita mati ya, di kayu salib. Nah, dengan kebangkitannya ini menang mengalahkan segala maut. Lalu nanti ya, hari Pentakosta kita ya, ditulis dalam Alkitab ya, mencatat apa saudara, naik ke surga menyediakan tempat untuk saudara dan saya jemaat Tuhan di Tunggul Permanu ya. Kita punya rumah di dunia sementara. Tuhan punya menyediakan yang sangat mulia rumah ya, kita di dalam kerajaan surga yang mulia kekal selama-lamanya. Itu yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi kita tidak usah ya, takut ya, tidak usah khawatir ya. Tuhan lahir sangat hina, tidak masalah. Tuhan mati, menderita, tidak menjadi soal. Tuhan bangkit pagi hari ini, saudara. Ada suatu kemenangan. 12 sampai ayat 17 yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Andai kata, ya, seandainya ya, Tuhan Yesus Kristus tidak bangkit, lalu tetap mati, ya, kepercayaan kita mungkin ya juga ya, waduh Tuhanku tetap mati ya, bimbang, takut, ragu. Tetapi pagi hari ini kemenangan yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita lewat yaitu kebangkitannya Tuhan Yesus Kristus menang bergumul ya, gelut ya, dengan maut ya, supaya semuanya itu dikalahkan ya, dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan akhirnya saudara dan saya pagi hari ini berhimpun bersama-sama menang ya, menang karena Tuhan Yesus Kristus yang memberi suatu kemenangan yang dahsyat dan ajaib dan luar biasa ya. Di dalam ayat yang ke-13 katakan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak ikut dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Apa yang dialami oleh Paulus harus yang diberitakan kepada jemaat di Korintus harus memahami. Jemaat di sana yang diajarkan, yang diberikan beritakan firman Allah oleh Paulus supaya mengalami yaitu kebangkitan, bahwa Yesus benar-benar hidup, bahwa benar-benar yaitu bangkit. Kalau tidak dibangkitkan sia-sia loh kepercayaanmu, mungkin Paulus gitu ya, sia-sia loh pemberitaanmu. Sama pagi hari ini sia-sialah saudara dan saya beribadah seperti pagi hari ini. Sia-sialah saudara dan saya ya, kita membuang waktu mungkin ya 2 jam ya, dari pagi nanti ya jam 6 nanti sampai terselesainya. Kalau Tuhan Yesus tidak hidup, kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan memberi suatu yaitu hal yang baru ya. Hal yang baru jika Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus yang bangkit ya. Tuhan Yesus Kristus yang menang ya. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah mengalahkan segala ya, macam musuh ya, yang ada harus dikalahkan di depannya. Tuhan Yesus Kristus akhirnya menang. Sia-sialah ya pemberitaan kami ya, pemberitaan kami atau kepercayaan kami atau pelayanan kami ya. Kasihan Paulus kalau memberitakan itu nanti jemaat tidak mau menerima kematian kebangkitan Yesus. Tetapi saudara ayat seterusnya 15, 16, 17 ya. Apa yang dikatakan tadi. Ayat yang terakhir 17.
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan saudara dan saya, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kita sudah dibebaskan, ya. Ada pujian katakan, sekarang saya sudah bebas. Jadi bebas dari belenggu dosa. Sudah dikalahkan seperti ayat yang ke-17. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita masih hidup dalam dosa kita. Tetapi karena Yesus sudah mati, sudah bangkit pagi hari ini, kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, hidup di dalam yaitu kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang segar ini, kalau kita merasakan dan menikmati semua apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dalam diri kita, ya, kita merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Sebab apa, saudara? Tuhan kita yang kita sembah, ya, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menang. Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Jadi kita pagi hari ini diberi oleh Tuhan kemenangan yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru, seperti di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, ya. Jika Kristus seandainya tidak bangkit dari antara orang mati, saudara dan saya menjadi sia-sia iman kami, kepercayaan kami, pengikutan kita mengikut kepada Tuhan, sia-sia semua, tidak ada gunanya. Tetapi pagi ini firman Allah katakan, tetapi pagi hari ini Yesus bangkit dari antara kematiannya, kita juga harus bangkit bersama-sama dengan Kristus pada pagi ini. Tidak tinggal mandek di situ tok. Kalau Yesus bangkit, kita pun juga harus bangkit bersama dengan Kristus. Bangkit dari kesetiaan kita, ya, dari doa-doa kita, dari pengiringan kita, ya, kita bangkit. Kita tidak mandek di situ, tapi kita bangkit bersama dengan Kristus, maju bersama dengan Kristus, berjalan bersama dengan Yesus, ya. Seperti pagi hari ini kita bangkit bersama-sama dengan Kristus yang sudah hidup, yang sudah bangkit dari kematian. Bangkit dari kubur, ya, dari kuburnya Yesus, bangkit, menang, mengalahkan musuhnya, dan membawa sukacita diberikan kepada saudara dan saya. Pagi hari ini, ya, seringkali, ya, saudara, ya, kelemahan-kelemahan saudara dan saya kita sadar, menyadari bahwa kita terbatas. Kelemahan-kelemahan kita seringkali membawa dalam kehidupan kita tidak bangkit, tidak semangat, atau mungkin kita, aras-arasan malas. Pagi hari ini kita semua sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, hidup bersama-sama dengan Kristus, hidup jalani bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus sampai, ya, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saya akan bacakan dalam ayat mungkin yang terakhir, kita akan baca bersama-sama apa yang Yesus alami. Injil Yohanes 20 dengan ayatnya yang ke-1. Kita baca bersama-sama, nanti kalau sudah, ya, kita temukan, ya. Yohanes 20 dengan ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9, kebangkitan Yesus. 3, 2, 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat
bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain ini berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sebab kain yang ada di kepala Yesus telah tersisa itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus memberkati pembacaan ini. Apa saudara? Saudara buka juga di dalam Injil Lukas kalau nggak salah itu pasal 24 ya, hampir sama dengan ini. Yang dilakukan oleh wanita-wanita atau perempuan-perempuan ini, yang maksudnya ya, dia pagi-pagi akan datang menjenguk kubur Tuhannya, melihat ya, dan akan merempai mungkin ya kubur Yesus. Tetapi kenyataannya saudara ya, sudah tidak ada Yesus di situ. Kalau lihat di dalam Injil Lukas, di situ ada suatu batu yang besar saudara. Dengan kebangkitan Yesus ada batu yang besar sudah ya. Tadi tulis kain kapan sudah letak dari jauh, dari mungkin dari kepalanya ya, kepala Yesus. Tetapi kalau saudara baca di dalam Injil Lukas, batu yang cukup besar itu sudah tidak menutupi kuburnya Yesus, sudah digulingkan oleh Yesus sendiri. Lalu di situ ada malaikat dua. Mengapa kamu ke sini? Ayo orang Galilea, bahwa Tuhan yang kamu sembah tidak ada di sini, bahwa Tuhan sudah bangkit. Lihat kubur yang batu yang di atas kubur itu sudah terguling. Kuasa Tuhan dahsyat luar biasa. Pagi hari ini ya, saya duplik sedikit. Seringkali kita ditutupi dalam hidup kita ini dengan batu-batu yang berat. Masalah, pikiran, macam-macam yang diletakkan di dalam hidup saudara dan saya. Dengan batu-batu ini, ya, saudara, Yesus bisa gulingkan batu-batu kesusahan, batu-batu penyakit, batu-batu kemalasan, batu-batu apapun. Harus kita gulingkan pagi ini dan kita bangkit. Ya, kita bangkit hidup kita bersama-sama Yesus. Berarti Tuhan Yesus menang. Dalam Injil Yohanes 21 sampai 9 tadi. Dalam Injil Lukas pun juga dikatakan seperti itu. Jangan sampai kita ya kalah atau kita dikalahkan oleh tipu daya muslihat iblis. Kita akan dikalahkan dan kita akan diperbudak ya. Jangan mau. Pagi hari ini kita orang yang sudah
bangkit bersama-sama dengan Kristus, dan kita punya Tuhan Yesus Kristus yang hidup, punya Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, yang dahsyat, yang luar biasa. Itu yang kita peringati pagi hari ini, saudara. Itu yang kita yaitu kenang pagi hari ini, bahwa Tuhan kita Tuhan yang bangkit, bahwa Yesus ya, yang kita percayai, yang kita sembah, sudah bangkit dari kematiannya dan hidup selama-lamanya. Ada pujian, dia hiduplah ya. Hidup bersama-sama Kristus. Pagi hari ini kita mau hidup, mulai pagi ini, mulai sekarang ini, hidup bersama-sama dengan Kristus, bangkit untuk kita tetap semangat, untuk kita tetap setia, untuk kita tetap memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati lewat renungan pagi ini, bahwa Yesus benar-benar hidup, bahwa Yesus benar-benar bangkit di dalam kehidupan kita, yang akan membawa kita, iman kita, kepercayaan kita, bahwa tidak sia-sia pengiringan kita sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Sekian renungan, musik depan kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Singer. Ini pujian sebenarnya bikin semangat bisa, dibikin yaitu apa? Penyembahan bisa. Ya hiduplah. Yesus enggak ungkang-ungkang kaki di surga, sembahyang buat saudara dan saya, buat anak-anaknya. Haleluya. Haleluya. Angkat pujian ini. Hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Haleluya, dia Yesus hidup, hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hidup, hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Kali lagi Yesus hidup, dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah. Kali lagi, yang buat anak, sembahyang Yesus buat saudara-saudara dia. Yesus hiduplah, hiduplah. Haleluya. Yesus hidup, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percayai hidup. Kali lagi, haleluya, Yesus hiduplah, kali lagi, hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya. Hiduplah, dia hiduplah,
Haleluya. Kita masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Edric akan angkat di dalam doa. Haleluya. Sadar bahwa kaki salibmu Tuhan Yesus, karena Engkau yang hidup Tuhan. Amin. Segala perbuatan kami, segala dosa-dosa kami, Kau telah mengampuni segala dosa-dosa kami. Kami yakin dan percaya tiada barang mustahil bagi Engkau. Hanya Tuhan Yesus Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Bapa yang kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus selamat kami. Kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Rayakan Yesus, rayakan. Ini minggu ketiga, korban yaitu kedua, ketiga untuk kas anak-anak kita, tamburin. Haleluya. Kita merayakan Yesus. Haleluya. Haleluya. Rayakan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami serahkan persembahan pertama, kedua, ketiga untuk kas anak-anak, tamburin. Tuhan Yesus berkati. Tangan-tangan yang sudah mengerjakan, berkati. Bahkan 1/10 yang hari ini jemaat kembalikan, Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdoa buat Ibu Gembala supaya Tuhan memulihkan ya. Jadi orang-orang mau masuk, bawa jajan, mau lihat ke kamar, tak bilang, tak bisi. Istirahat. Jadi biar menenangkan, kalau mungkin nanti ada yang mau lihat di kamar, silakan. Ya, puji Tuhan.
minggu terakhir 24 ya, minggunya cuma 4 kali. Minggu terakhir kita pakai seragam, pakai batik, enggak seragam ya, pakai batik ya. Lalu ibadah tetap berjalan ya. Kamisnya doa-doa, kemudian doa ya. Kamis tengah minggu kita tetap doa ibadah. Sabtu kita tetap ibadah kaum muda. Minggu pagi kembali untuk minggu terakhir. Anak-anak sekolah minggu tetap kembali ya. Stabil, tapi ya, hari setengah 9 tetap ibadah raya. Nanti disusul anak-anak bentar merayakan Paskah jam 9 ya, puji Tuhan. Nanti selesai doa berkat, jangan pulang dulu, saudara bawa kue ya. Tak lihat saya akan masuk ke sini tadi, waduh, sak ini banyaknya ya. Jemaat Tuhan di Tunggul Permanu ya. Antusias sekali, diberkati oleh Tuhan ya. Dengan kue nanti dibagikan bersama-sama, entah itu di depan apa di duduk aja ya mungkin ya. Ada keamanan di depan? Tidak ada? Hah? Tidak ada apa tidak? Terima kasih ya kepada keamanan Kapolsek dari Bagi Saji yang mengamankan dan ibadah kebangkitan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup di dalam doa dan saudara duduk saja ya, dibagi di dalam gereja saja ya. Puji Tuhan, kuenya kita bangkit berdiri bersama-sama. Tidak ada latihan pujian ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan angkat pujian tadi yang kita nyanyikan tadi ya. Ya hiduplah. Haleluya. Ya hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya hiduplah, hiduplah, ya hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Ya hiduplah sekali lagi, ya hiduplah. Semua sembahyang buat kita semua. Haleluya, haleluya. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah mengerjakan dalam ibadah kebangkitan pagi ini. Kita pimpin awal, pertengahan sampai akhirnya. Memberkati seluruh pelayan-pelayanmu dan seluruh jemaat yang sudah hadir. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami pulang, di mana jemaatmu bersama-sama kerjakan dalam perjamuan kasih ini berupa kue. Tuhan berkati, kuduskan firman-Mu kami makan nanti. Terima kasih, berkati tangan-tangan yang sudah mengerjakan semua yang berupa makanan berupa kue ini. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami bersama dari tempat ini berdoa buat pemulihan Ibu Gembala. Tuhan kiranya Engkau memulihkan. Dan jemaat Tuhan juga yang perlu pulihkan, dijamah. Dan boleh mengalami Ibu Gembala kesehatan, pemulihan, kesembuhan, kesempurnaan. Terima kasih, selesai semuanya. Kami meninggalkan tempat ini pulang jauh maupun dekat Allah hantar. Bungkus dengan darah Kristus. Dan sepanjang hari ini kami tetap percaya penyertaan-Mu tidak pernah berubah ya Bapa. Dan disusul sebentar ibadah Paskah anak-anak sekolah minggu. Siapkan semua para guru-guru semua dan urusan acara anak-anak diberkati oleh Tuhan. Orang tua yang sudah berkorban,
baik itu berupa yaitu telur, berupa yaitu snack untuk anak-anak Tuhan Yesus, yaitu jajan ringan. Tuhan kiranya Engkau memberkatinya. Semua yang dikerjakan tidak sia-sia untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa Bapak pemerintah negara bangsa Indonesia, Tuhan kiranya tolong terkhusus masyarakat Desa Permanu, Tunggulung Lowok Melau, Kecamatan Pakisadi, Kabupaten Malang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak untuk keamanan Bapak Kapolsek Kecamatan Pakisadi, Tuhan juga kiranya Engkau memberkati. Terima kasih doa dan ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan sukacita. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami pada pagi ini ya Tuhan. Dan kami memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pagi ini. Diberkati rumah tangga, diberkati pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Paskah ya keluarga pastori. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Untuk anak-anak sekolah minggu tidak mendapatkan kue untuk di ibadah raya karena akan mendapatkan sendiri. Ya sambil dibagikan kue, kami guru-guru sekolah minggu akan memberikan apresiasi kepada anak sekolah minggu yang selama ibadah sekolah minggu tidak pernah absen. Ya. Jadi masuk terus ya, kalau tidak pernah absen ya enggak masuk ya. Yang masuk terus ya. Dipersembahkan piala ini untuk Sharon. Mari silakan maju beserta orang tuanya. Bagi jemaat mungkinnya ada keperluan bisa pulang terlebih dahulu, tidak apa-apa. Kalau mau memperhatikan pun juga tidak apa-apa. Ya, tukang foto ini gak ono ini. Oh ini, si hadap ke tukang fotonya dulu. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati. Juga akan dilakukan bahwa ada tugas dari sekolah minggu. Tugas sekolah minggu untuk dari gurunya sudah dikumpulkan dan saya melihat semuanya bekerja dengan baik. Namun ya saya bagi saja secara cepat untuk juara jatuh lagi ke Sharon ya, yang mengerjakan tugas dengan baik. Mari maju lagi. Mohon maaf saya belum siapkan hadiahnya karena selama seminggu ini saya bolak-balik rumah sakit dengan mama, jadi belum sempat. Diberikan secara simbolis dulu, minggu yang akan datang, oh Sharon sudah pulang. Secara simbolis terlebih dahulu, nanti minggu depan di ibadah raya akan dibagikan hadiah. Sharon maju. Cepat supaya segera maju cepat. Ya secara simbolis terlebih dahulu, minggu depan akan diberikan lagi. Dan juga saya akan mengundi 3 anak yang mengerjakan tugas, tidak ada juara, nanti hadiahnya sama. Saya akan undi, langsung maju ya apabila ada anaknya. So, Adik Angel. Mengapa saya undi? Karena kelas di atas 6 tahun bukan hanya kelas 1 sampai 6 SD ya. Itu murid-muridnya berbeda-beda. Jadi saya undi saja. Kalau saya melihat siapa yang menang ya pasti yang menang sudah kelas 5, kelas 6.
Tapi ini saya undi secara acak saja. Ya Tuhan berkati hadiahnya minggu depan. Kemudian yang kedua, Vano udah pulang, keburu pulang ya. Tapi enggak apa-apa. Dan yang ketiga, Mas Marcel. Ya ini ya kalau sudah pulang enggak apa-apa. Itu yang saya dapat sampaikan biar anak-anak sekolah minggu terpacu ya. Vano sama Marcel kalau masih ada, maka dari itu Bapak Ibu dimohon untuk mengikutilah, bersabarlah dalam segala sesuatu supaya kita sama-sama menikmati berkat Tuhan. Ya kalau sudah selesai bisa pulang ya. Ini Marcel, nanti hadiahnya minggu depannya di Badaraya. Tuhan memberkati, selamat Paskah, sampai ketemu di minggu yang akan datang.